billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa 'alamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa 'alamu anna Allaha ghafurun halim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha, dan tidak ada dosa itu maujud, alaikum atas kalian, fima di dalam sesuatu, arradtum yang isyarah siapa kalian, arradtum yang isyarah, ay lawahtum yakni memberi isyarah siapa kalian, bihi dengan ma. Isyarah apa? Min khidbatin nisa'i, dari melamar beberapa perempuan. Maksudnya kemarin kan sudah dijelaskan bagi wanita yang sudah selesai iddahnya, maka tidak dosa bagi wanita-wanita itu untuk memakai perhiasan, kemudian memberikan kode bahwa bisa untuk dilamar. Nah, itu semuanya tidak dosa dilakukan bagi perempuan tersebut. Termasuk lagi di sini adalah boleh untuk mulai dilamar atau ada isyarah-isyarah tertentu kepada wanita tersebut untuk dilamar. Wanita yang mana? Al-mutawaffa, yang mati, anhunna meninggalkan, an-nisa siapa yang meninggalkan, azwajuhunna siapa beberapa suaminya, an-nisa, fil iddati di dalam iddah, di dalam masa iddah. Contohnya kaqaulil insani, seperti ucapannya manusia, masalan umpamanya, innaka sesungguhnya engkau, lajamilatun itu perempuan yang cantik jelita. Waman bermula siapa atau seseorang, yajidu itu menemukan siapa man, mislaka pada sepadanmu, warubba raghibin, dan banyak sekali yang cinta, fiki di dalammu. Jadi andaikan bunyi isyarah-isyarah itu seperti ucapan semacam itu, innaka la jamilatun, dek, engkau adalah wanita yang tercantik yang pernah ditemui di muka bumi ini. Maka barang siapa yang melihatmu, pasti banyak sekali yang cinta terhadapmu. Ini ngomongnya tidak ngelamar tapi pujian, tapi arahnya tuh dia nak suka sama wanita tersebut. Nah, makanya mulai ada ucapan-ucapan semacam itu, maka tidak apa-apa, wala junaha, tidak dilarang. Au aknantum, atau menyimpan siapa kalian, atmartum yakni menyimpan siapa kalian, fi anfusikum di dalam beberapa hati kalian, atau kamu punya tujuan di dalam hati. Tujuan apa? Min qasdi nikahihinna, dari
bermaksud menikahi an-nisa, alima mengetahui Allahu siapa Allah, annakum pada sesungguhnya kalian, satadzkuruna itu akan menyebutkan siapa kalian, hunna pada an-nisa. Walaupun itu kamu sembunyikan di dalam hati bahwa kamu ingin menikahi wanita tersebut, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang kalian sembunyikan. Khitbati dengan melamar, wala tasbiruna dan tidak sabar siapa kalian, anhunna dari nisa, kamu tidak sabar lagi untuk memiliki wanita tersebut. Akhirnya apa? Fa'abaha maka memperbolehkan siapa Allah lakum pada kalian atau bagi kalian. Maka ketika sudah selesai masa iddahnya, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? At-ta'ridho pada isyarah melamar. Pada isyarah melamar. Jadi melamar sudah diperbolehkan, ibarat kalau lampu merah sudah lampu hijau. Makanya biasa anak muda tuh biasanya kayak mana? Lah lampu hijau belum? Belum, bapaknya masih galak lagi. Oh berarti lampu merah dulu, kesian. Ayo, iyalah sabar dulu, tunggu dulu. Walakilla tuwa'iduhunna, tetapi tidak atau jangan menjanji siapa kalian hunna pada hunna pada azwajan, sirron dengan rahasia, maksudnya nikahan, maksudnya nikah. Jangan kamu janjikan pernikahan kepada mereka itu illa lakin antakulu, kecuali bahwa berkata siapa kalian kaulan dengan ucapan ma'rufan yang baik. Jangan kamu berikan janji kecuali janji tersebut adalah janji yang baik. Janji yang baik adalah janji yang ditepati. Dek, besok kalau sudah tamat sarjana hukum, Mas akan datang ke rumahmu dengan membawa seperangkat alat sholat misalnya, atau seperangkat cincin emas. Kenapa bang? Ya nak ngelamar misalnya. Nah, janji, tapi ternyata setelah tamat sarjana hukum dia mendapatkan ada wanita yang lebih cantik daripada wanita yang dia miliki kemarin. Akhirnya tidak jadi, akhirnya cincinnya tadi dikasihkan sama yang lain, sama yang baru. Nah berarti ini bukan janji yang baik, janji yang buruk dari janji yang baik. Ini insya Allah kalian belum punya janji-janji kan? Belum? Belum ada. Aima yakni sesuatu urifa yang diketahui baik. Urifa yang diketahui baik apa ma syar'an di dalam syariat. Menurut syariat baik minat ta'aridi dari isyarah tadi, memberikan isyarah, memberikan kode. Falakum maka itu bagi kalian zalika bermula di sana at-ta'rid, boleh memberikan kode kamu ingin melamar itu. Fala ta'zimu dan jangan bermaksud siapa kalian uqdatan nikahi pada akad nikah.
Akad maksudnya mengikat tali pernikahan. Jangan kamu bertujuan untuk mengakati nikah wanita tersebut ay ala aqdihi, yakni atas mengikat pernikahan. Sampai kapan? Hatta ya belugho, sehingga datang alkitabu, apa kitab, sehingga kitab itu datang. Maksudnya apa? Ayil maktubu, yakni iddah yang ditetapkan, yakni iddah yang sudah ditetapkan tadi, minal iddati, dari iddah. Jangan kamu sampai bertujuan ingin menikahi wanita tadi sampai betul-betul kitab itu telah datang. Maksudnya keterangan yang ada di dalam Al-Quran itu sudah dijalankan. Contohnya iddah kemarin bahwa kalau janda itu menunggu sampai berapa kemarin? 4 bulan 10 hari. Itu jawabannya betul, cuma kurang 10. Kurang 1. 3 kurang 1. Kurang sebulan katanya Japira. Mendatangi ajalahu, pada masanya kitab, bi ayantahia, dengan bahwa telah selesai apa ajalahu, maksudnya iddahnya telah selesai. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, pada sesungguhnya Allah, ya'lamu, itu mengetahui siapa Allah, ma, pada sesuatu, fi anfusikum, di dalam beberapa hati kalian. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap sesuatu yang ada di dalam hati kalian. Minal azmi, dari bertujuan nikah. Ini di mushola ini hatinya pasti ada yang keinginannya kuat, ada yang keinginannya tidak kuat, ada yang belum punya keinginan menikah, maksudnya, ya kan? Nah, dan yang tahu itu semuanya adalah Allah Subhanahu. Kalau orang setelah selesai sholat kok baca wiritannya kok Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin, Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin, berarti orangnya lagi pingin nyari jodoh. Misalnya doanya jomblo itu tadi ya, Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Artinya apa? Rabbi, wahai Tuhanku, la tadzarni, jangan biarkan saya fardan, itu jomblo, wa anta khairul warisin, dan engkaulah sebaik-baiknya pemberi warisan. Dan warisan terbaik adalah ketika kalian memiliki jodoh, dan jodoh itu adalah wanita yang solihah. Kalau yang cewek, suami yang soleh. Itu maksudnya. Saya yang belum punya keinginan, saya doakan besok semoga keinginannya kuat. Yang sudah ada keinginan, semoga keinginannya tidak mengganggu masa belajarnya. Jangan sampai kayak film tadi malam, masih belajar tapi sudah ketemu yang namanya siapa itu, Uci, orang Cina itu, Alim, Alin. Nah, jangan sampai yang asalnya belajar tapi gara-gara ada Alin malah belajarnya kalah. Yang ketemu sama buaya darat malah belajarnya semangat, kan? Lintang itu ketemu buaya darat terus kan? Nah, makanya jangan kalah gitu. Makanya saya doakan yang punya tujuan sudah kuat, setelah ini saya akan langsung merit, maka saya doakan ya semoga tujuan itu tercapai
Tapi semoga tujuan itu juga tidak mengganggu aktivitas kalian untuk saat ini. Kenapa? Akbil ala sya'nik, hadapi apa yang kamu hadapi sekarang. Jangan kamu sekarang menghadapi sesuatu tapi kamu kemana-mana. Alias kamu sekarang tuh lagi ngaji tapi pikirannya tuh kemana-mana. Kapan sudah kok? Kapan sudah ini selesai? Itu tandanya kamu sedang tidak menikmati apa yang kamu sedang rasakan. Nikmatilah apa yang sedang kamu lakukan, karena itu tidak akan berulang kembali, tapi itu hanya akan menjadi sebuah kenangan. Wa'lamu, mana tadi? Wa ghairihi, dan selainnya azam. Selain azam, fahdharu, maka takutlah siapa kalian kepada Allah, ayu akiba, pada bahwa menyiksa siapa Allah pada kalian. Oleh karena itu detik ini kalian hadirkan rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kamu tidak punya rasa takut. Besok kita akan disiksa. Idza azamtum, di dalam ketika bertujuan siapa kalian. Cuma yang dimaksud di sini tuh jangan sampai iddah belum selesai kita nak ngelamar perempuan yang masih iddah. Hati-hati, takut sama Allah, karena Allah nanti akan menyiksa kita. Karena itu adalah perintah atau larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ditunggu sampai selesai iddahnya. Wa'lamu, dan ketahuilah siapa kalian, Allah, pada sesungguhnya Allah, Ghafurun, itu maha pengampun, banyak mengampuninya. Kepada siapa? Liman, kepada orang, kepada seseorang, yahdharu, yang takut, siapa? Manhu, pada Allah. Beruntunglah bagi kalian yang punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah maha pengampun. Halimun. Kamu ingat gak sih ngaji itu? Bahwa seseorang itu akan disiksa sama Allah atau punya dosa itu bukan gara-gara melakukan dosa, tapi gara-gara meremehkan. Bukan gara-gara melakukan dosanya, tapi gara-gara meremehkan. Contohnya, kamu sudah tahu kalau perbuatan itu dosa, tapi kamu diterjang baik. Pasti lisan kamu akan berkata, ya ini nih lagi tidak tahu. Kita doakan semoga dia tahu. Kenapa? Karena lanjutan. Ya. Ini belum tahu gara-gara. Nah, kalau dia sudah tahu bahwa belum tahu ini, jadi wajar belum tahu. Nanti kalau sudah tahu udah gini dah. Dia belum tahu kalau ya jadi sudah. Nah, jadi kayak gini tuh kalau bahasan, kalau sudah makomnya Pak Yai kayak gini nih, dia akan biasa baik. Kenapa? Karena niru makomnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kalau dikusil apa-apa ya biasa baik. Nabi akan jawab gini, tidak apa-apa, karena orang itu belum tahu. Kalau orang itu sudah tahu pasti dia tidak akan gitu. Tahunya kenapa? Besok di hari akhir ada namanya Yaumul Hisab, hari hisab, hari diperhitungkannya amal. Jadi besok ditanya, ini ada pertanyaannya gitu. Kenapa kamu dulu waktu Hafizah ngaji kok kamu malah ngeber-ngeber pakai knalpot? Bukannya ikut ngaji, malah ngeber-ngeber. Nah, itu ada pertanyaan. Dan itu pertimbangannya sangat lama. Bisa-bisa kalau tidak bisa jawab itu kan lebih dari 40 tahun. Normal saja itu 40 tahun. Nah, apalagi tidak normal kayak ini kan tidak normal. Di luar batas kenormalan manusia. Kita tidak nyenggol tapi situ nyenggol. Nah, ini kan di luar batas.
Nah, tapi kita akan senggol juga. Tapi tidak pakai senggol secara zahir. Kita senggol secara batin. Ya Allah, berikanlah hidayah sama orang-orang tersebut. Semoga orang-orang itu semuanya bisa masuk sama-sama ke dalam surgamu ya Allah. Nah, itu doanya. Terus mana tadi? Halimun dan maha bijaksana. Allah tuh maha bijaksana dengan apa? Bitakhiril ukubati, dengan mengakhirkan siksa. Sekarang Ripal, alhamdulillah kita hari ini masih belum mendapatkan siksa, walaupun kita kini itu masih banyak, sudah melakukan banyak sekali dosa. Tapi alhamdulillah Allah tidak menyiksa itu. Sekarang alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah punya sifat yang namanya halim. Halim ini Allah punya menyiksa itu diakhirkan. Tunggu dulu. Besok baik. Kalau dia tobat, tidak usah disiksa. Kalau tidak tobat, ya kayak mana lagi. Nah, itu namanya halim. Jadi diakhirkan. Mana tadi? An mustahiqiha, dari orang yang menghai ukubah. La junah alaikum. Allahumma arhamna bil Qur'an. wa rahmah. Thumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahil. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar, ij'alhu lana hujjatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil